Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum belajar, biasakan berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan dapat kita pahami apa yang diajarkan. Amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran IPA kelas 7 SMP. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi energi dan kalor dalam sistem kehidupan. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar! Adapun indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan kali ini, yang pertama, mengidentifikasi transformasi energi pada berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan transformasi energi dalam kloroplas dan mitokondria. Membedakan proses anabolisme dan katabolisme. Menganalisis proses fotosintesis untuk pembangunan energi. Menganalisis proses respirasi untuk membebaskan energi, membedakan metabolisme pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama akan dibahas adalah sumber energi bagi tubuh. Sumber energi bagi tubuh diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Makanan yang kita konsumsi setiap hari mengandung senyawa-senyawa penghasil energi. Senyawa utama dalam makanan yang dapat digunakan sebagai sumber energi seperti untuk bergerak, beraktivitas, dan berperan dalam metabolisme tubuh, diantaranya karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat terdapat dalam makanan pokok seperti nasi, jagung, ubi, dan roti. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi. Dalam 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. Peran karbohidrat bagi tubuh, yang pertama sebagai sumber energi, penghemat protein dalam tubuh, pengatur metabolisme lemak, membantu melancarkan pencernaan, dan membantu penyerapan kalsium. Selanjutnya protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kadang juga mengandung unsur belerang dan fosfor. Protein terdiri atas beberapa asam amino yang saling bergabung melalui ikatan peptida. Protein berperan dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup. Bahan makanan yang mengandung banyak protein antara lain protein hewani seperti daging, ikan, telur, susu, dan keju. Protein nabati terdiri atas kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Peran protein bagi tubuh, yang pertama sebagai sumber energi, membantu membangun sel-sel tubuh, mengatur dan menjalankan metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan membentuk sistem kekebalan tubuh. Lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Peran lemak untuk menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram, melarutkan vitamin A, D, E, K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Bahan makanan yang mengandung banyak lemak antara lain lemak hewani yaitu keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging bebek. Lemak nabati terdiri atas kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah avokado. Selanjutnya, kita akan membahas tentang transformasi energi di dalam sel. Bagaimana makhluk hidup memperoleh energi? Transformasi energi adalah proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi tidak hilang, hanya mengubah bentuk. Hukum keulaban energi menyatakan bahwa energi dapat berubah bentuk tetapi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Itu berarti jumlah total energi tetap selalu sama.
Pada makhluk hidup heterotrof, makhluk hidup yang bermanfaat sumber makanan organik atau makhluk hidup yang tidak mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Energi bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Telah kamu ketahui bahwa tubuh memerlukan zat-zat makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak untuk menghasilkan energi. Zat-zat makanan tersebut akan mengalami proses pencernaan dan pengubahan energi di dalam tubuh. Energi tersebut digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi ini akan mengalami transformasi mulai dari energi potensial berupa energi kimia maupun menjadi energi panas dan energi kinetik atau gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Transformasi energi tersebut terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel. Transformasi energi dalam sel terjadi dengan cara sebagai berikut. Transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O menjadi glukosa. Selain menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa, hasil reaksinya menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas seperti tumbuh, berkembang, dan bernapas. Jadi energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Energi ini dimanfaatkan oleh tumbuhan yang beraktivitas tumbuh dan berkembang dan juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya yang mengkonsumsi tumbuhan tersebut. Akibatnya, energi yang terdapat pada tumbuhan berpindah ke tubuh makhluk hidup lainnya dan menjadi energi potensial di dalam tubuh makhluk hidup ini. Energi akan ditransformasikan kembali. Transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk menghitung karbohidrat, protein, dan lemak. Mitokondria banyak terdapat pada sel otot, makhluk hidup, dan sel saraf. Fungsi mitokondria yang utama adalah sebagai pabrik energi sel yang mampu untuk dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat. Metabolisme karbohidrat dapat berakhir di mitokondria ketika pirufat ditransform serta dioksidasi oleh O2 dan menjadi CO2 serta air. Energi yang dapat dihasilkan sangatlah efisien, yaitu sekitar 30 molekul ATP yang diproduksi untuk setiap molekul glukosa yang dioksidasi. Sedangkan dalam glikolisis hanya mampu untuk menghasilkan 2 molekul ATP. Fungsi mitokondria dapat mengatur dalam aktivitas metabolisme sel. Metabolisme sel. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Metabolisme mencakup sintesis dan penguraian molekul organik kompleks. Metabolisme biasanya terdiri atas tahapan-tahapan yang melibatkan enzim yang dikenal pula sebagai jalur metabolisme. Metabolisme total merupakan semua proses biokimia di dalam organisme. Metabolisme sel mencakup semua proses kimia di dalam sel. Tanpa metabolisme, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup.
Produk metabolisme disebut metabolit, cabang biologi yang mempelajari komposisi metabolis secara keseluruhan pada suatu tahap perkembangan atau pada suatu bagian tubuh dinamakan metabolomika. Berdasarkan prosesnya, metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama anabolisme atau asimilasi atau sintesis, yaitu proses pembentukan molekul yang kompleks dengan menggunakan energi tinggi, contohnya proses fotosintesis. Pada kloroplas terjadi transformasi energi, yaitu dari energi cahaya sebagai energi kinetik berubah menjadi energi kimia sebagai energi potensial berupa ikatan senyawa kimia pada glukosa. Dengan bantuan enzim-enzim, proses tersebut berlangsung dengan cepat dan efisien. Bila dalam suatu reaksi memerlukan energi dalam bentuk panas, reaksinya disebut reaksi endorgonik. Reaksi macam itu disebut reaksi endoderm. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis sebagai berikut. Yang satu, ketersediaan air. Yang kedua, ketersediaan CO2, intensitas cahaya, suhu, kadar fotosintat atau hasil fotosintesis. Katabolisme atau disimilasi, yaitu proses penguraian zat untuk membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam senyawa organik tersebut, contohnya respirasi. Saat molekul terurai menjadi molekul yang lebih kecil, terjadi pelepasan energi sehingga terbentuk energi panas. Bila pada suatu reaksi dilepaskan energi, reaksinya disebut reaksi eksergonik. Reaksi semacam ini disebut juga reaksi eksoterm. Apakah perbedaan respirasi dengan fotosintesis? Respirasi merupakan perombakan glukosa, sedangkan fotosintesis adalah pembentukan glukosa. Metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Metabolisme pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen. Dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Hati dapat mengandung kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Hormon yang mengatur kadar gula dalam darah yaitu insulin dan berfungsi menggunakan kadar glukosa dalam darah. Dan hormon adrenalin dihasilkan oleh korteks adrenal, berfungsi menaikkan kadar glukosa dalam darah. Metabolisme pencernaan protein dalam tubuh. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karbosipeptidase, dan asam amino. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh sehingga kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air
seni, dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Oksidasi 1 gram dapat menghasilkan energi 4 kalor. Metabolisme pencernaan lemak dalam tubuh. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa seperti sabun. Selanjutnya, senyawa akan diserap jonjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Oleh lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak. Kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri, selanjutnya ke pembuluh belik bawah selangkah kiri. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu atau membentuk senyawa seperti sabun. Selanjutnya, senyawa akan diserap jonjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Oleh lemak tersebut bereaksi dengan gliserol membentuk lemak. Kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening di dada kiri, selanjutnya ke pembuluh balik bawah selangkah kiri. Lemak dikirim dari tempat penimbunannya ke hati dalam bentuk lesitin untuk hidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, gliserol akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. Asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim. Berikut bagan dari proses metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan ulangan harian. Selanjutnya silakan mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom-nya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.